selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Faustinus Marius M. Ersru dengan NIM 2022-67094. Pengauditan sistem pengolahan data elektronik. Pertama, komponen-komponen sistem pengauditan data elektronik atau perangkat keras dan perangkat lunak. Pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras PDE meliputi peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Komponen-komponen perangkat keras PDE adalah Central Processing Unit atau CPU. Kemudian yang kedua, peralatan input atau input device. Yang ketiga, peralatan output atau output device. Yang keempat, peralatan komunikasi komputer atau communication device. Yang kelima, secondary strong atau strong device. Kemudian ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak PDE meliputi program-program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan mengolah data. Komponen-komponen perangkat lunak PDE adalah sistem operasi atau operating system, kemudian program utility, ketiga compilers dan assemblers, yang keempat sistem manajemen bisnis data atau database management system. Yang kedua, pengaruh pengauditan sistem elektronik atas sistem pengendalian internal. Ada pengauditan sistem elektronik. Pengauditan sistem elektronik adalah proses sistem independen dan terstruktur yang dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan, keamanan, dan kinerja sistem elektronik. Tujuan pengauditan sistem elektronik adalah untuk memastikan bahwa sistem elektronik digunakan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa data yang disimpan dan diproses oleh sistem elektronik aman dan akurat. Apa itu sistem pengendalian internet? Sistem pengendalian internet adalah suatu struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Ketiga, pengaruh pengauditan sistem elektronik atas sistem pengendalian internal. Sementara itu, pengendalian internal dalam sistem berbasis komputer dikelompokkan menjadi dua cara yang dapat dipakai waktu melakukan audit sistem informasi, yaitu ada dua. Yang pertama, pengendalian umum general control merupakan sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum, di mana kegiatannya meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah perusahaan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua ada pengendalian aplikasi atau application control, yaitu merupakan sistem pengendalian internal control pada sistem informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan atau aplikasi tertentu, di mana setiap aplikasi mempunyai karakteristik tertentu dan kebutuhan pengendalian yang berbeda. Kemudian yang keempat, pengaruh pengauditan sistem elektronik atas sistem pengendalian internal. Apa pengaruh pengauditan sistem elektronik atas sistem pengendalian internal? Pengauditan sistem elektronik sangat penting untuk memastikan keandalan dan keakurat sistem pengendalian internal, serta untuk mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Penggunaan teknologi informasi meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas informasi dalam pengendalian internal. Auditor internal dan eksternal memiliki peran dalam melakukan audit. Dengan keuntungan masing-masing, auditor harus memastikan sistem dirancang, diimplementasikan, dan diuji dengan baik, serta memenuhi standar keamanan tinggi untuk menjaga keandalan informasi. Kemudian yang kelima itu
metodologi untuk memenuhi standar lapangan kedua. Dalam metodologi untuk memenuhi standar lapangan kedua dapat mencakup beberapa langkah, yaitu pemahaman terhadap proses bisnis, yakni memahami secara mendalam bagaimana data diproses dalam sistem tersebut dan bagaimana proses bisnis terkait berjalan. Kemudian yang kedua, identifikasi dan evaluasi kontrol internal. Mengidentifikasi kontrol internal yang ada dalam sistem untuk melindungi data dan memastikan keakuratan, keabasan, dan keamanan. Kemudian yang keenam, metodologi untuk memenuhi standar lapangan kedua. Di bagian yang ketiga, yaitu pengujian efektivitas kontrol. Melakukan pengujian untuk memverifikasi apakah kontrol internal yang ada berfungsi bagaimana mestinya dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Yang keempat itu evaluasi risiko. Mengevaluasi risiko potensial terkait dengan keamanan data dan integritas sistem, serta menyusun strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Yang kelima, laporan dan rekomendasi. Menyusun laporan hasil pengauditan beserta rekomendasi perbaikan atau perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kontrol dan keamanan sistem. Berikut metodologi untuk memenuhi standar lapangan kedua. Metodologi ini memastikan bahwa pengauditan sistem pengolahan data elektronik memenuhi standar lapangan kedua dengan memperhatikan kontrol internal, risiko, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Metodologi memenuhi standar lapangan kedua juga memastikan bahwa organisasi patuh terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam standar tersebut, meningkatkan kinerja operasional dan produk atau layanan, serta mengamankan data dan informasi organisasi. Dengan mematuhi standar lapangan kedua, organisasi dapat membangun reputasi yang kuat, mendukung keberlanjutan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Nah, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.